Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fasa Diam Gas Kromatografi (GC) dan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Aida Zurisma, saya sendiri Mistahani, Nakiatul Mista, dan Wanti Nurjadidah. Terima kasih kepada dosen pengampu kami pada mata kuliah analisis instrumentasi, yaitu Profesor Dr. Renat Rinaldi Idros, SSI. Slide selanjutnya. Di sini kami akan membahas tentang pendahuluan dari GC dan HPLC, fase diam beserta syarat-syaratnya, jenis-jenis fase diam pada GC dan HPLC, serta pengaplikasian GC dan HPLC. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu kromatografi. Kromatografi adalah istilah umum untuk berbagai cara pemisahan berdasarkan partisi cuplikan antara fase yang bergerak, yaitu berupa gas atau zat cair, dan fase diam yang berupa zat cair atau zat padat. Nah, kromatografi ini pertama kali diperkenalkan oleh Sweet pada tahun 1903. Di mana dia menguraikan karyanya mengenai pemakaian kolom kapur untuk memisahkan pigmen dalam daun. Kromatografi merupakan teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut di antara dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Bila fasa diam berupa zat padat yang aktif, maka dikenal dengan kromatografi penyerapan. Sedangkan bila fasa diamnya berupa zat cair, maka teknik ini disebut dengan kromatografi partisi. Selanjutnya, ada gas kromatografi. Gas kromatografi atau biasa juga disebut dengan kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. Oleh karena itu, senyawa-senyawa kimia yang akan dipisahkan haruslah dalam bentuk gas pula. Nah, pada kromatografi gas ini dapat digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan berbagai komponen dari suatu campuran. Kromatografi gas memisahkan suatu campuran berdasarkan kecepatan migrasinya di dalam fasa diam yang dibawa oleh fasa geraknya. Di samping ini dapat kita lihat skema dari kromatografi gas. Selanjutnya, kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa juga kita kenal dengan High Performance Liquid Chromatography atau disingkat dengan HPLC. Kromatografi cair kinerja tinggi ini adalah kromatografi suatu metode yang tidak destruktif dan dapat digunakan baik analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kromatografi cair kinerja tinggi ini paling sering digunakan untuk menentukan kadar senyawa-senyawa tertentu, seperti asam amino, asam nukleat, dan protein-protein dalam cairan fisiologis, dan lain sebagainya. Perbedaan instrumen kromatografi cair kinerja tinggi dengan gas kromatografi tadi, jika pada HPLC kita bisa menggunakan sampel atau senyawa yang tidak mudah menguap. Jika pada kromatografi gas hanya sampel yang digunakan hanya sampel yang mudah menguap. Nah, dan pada HPLC ini kita bisa menggunakan atau mengoperasikannya dalam suhu kamar. Di samping ini dapat kita lihat gambar dari instrumen atau alat dari HPLC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya fasa diam beserta syaratnya. Nah,
Fase diam atau stationary fase merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi. Karena dengan adanya interaksi dengan fase diamlah akan terjadi perbedaan waktu retensi yang bersimbol DR dan terpisahnya komponen suatu senyawa analit. Nah, fase diam dapat berupa bahan padat atau berpori dalam bentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Fase diam sendiri berfungsi untuk menahan analit atau suatu pengotor. Next. Nah, adapun syarat-syarat fase diam adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen-komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda. Yang kedua, sampel harus mempunyai kelarutan yang cukup. Dan yang ketiga, tidak boleh leleh pada suhu analisis dan stabil pada pemanasan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Aida Zurisma. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fase diam, yaitu pada dua instrumen, yaitu gas kromatografi dan HPLC, yaitu High Perform Liquid Chromatography. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu syarat-syarat dari fase diam. Nah, berdasarkan fase diam tersebut, jadi pada gas kromatografi itu sendiri, ada terbagi dua lagi berdasarkan fase diamnya. Yang pertama adalah gas solid kromatografi dan yang kedua ada gas liquid kromatografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama gas solid kromatografi, di mana pada gas solid kromatografi ini fase diamnya adalah berupa zat padat. Contohnya seperti silika, alumina, atau karbon, di mana proses pemisahannya itu terjadi dengan adanya adsorpsi pada permukaan padatan itu. Nah, jadi GSC ini sangat terbatas penggunaannya. Kenapa? Karena adanya masalah tailing pada peak yang disebabkan oleh absorpsi isoton nonlinear yang disebabkan oleh adanya penutupan permukaan padatan oleh gas-gas yang mudah bereaksi, sehingga luas permukaan padatan menjadi berkurang. Nah, kemudian jenis yang kedua itu ada gas liquid kromatografi. Nah, di sini fase diamnya itu adalah liquid atau berupa cairan yang non-volatil, yang disangga pada permukaan padatan dalam bentuk lapisan tipis. Nah, padatannya itu tidak mempunyai efek pada proses ini, di mana dia hanya jadi penyangga untuk fase cairnya. Kemudian, zat padat yang digunakan itu bisa diatomous earth, yang juga dikenal dengan Kieselguhr dan tersedia dalam berbagai bentuk. Oke, lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat ya, bermacam tipe kromatografi dan prinsipnya berdasarkan fase gerak dan fase diamnya. Karena dia sangat dipengaruhi oleh dua fase ini, fase gerak dan fase diam. Dapat kita lihat di tabel pertama ini, di mana jika fase geraknya gas dan fase diamnya padat, maka teknik kromatografinya itu adalah gas padat dengan prinsipnya adsorpsi. Nah, kita lihat di tabel kedua, jika gas fase geraknya gas dan fase diamnya padat, maka tipe kromatografi yang digunakan di sini adalah gas solid kromatografi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, jika fase geraknya cair dan fase diamnya itu padat, maka teknik kromatografinya itu adalah kolom, lapis tipis, dan kertas, di mana prinsipnya itu ada absorpsi, partisi, pertukaran ion, dan penyaringan gel. Nah, kemudian tipe kromatografinya itu adalah dapat kita lihat di tabel kedua, yaitu cair dan padat, yaitu liquid solid kromatografi. Nah, yang kolom ketiga ini. Oke, kemudian jika fase geraknya cair, kemudian fase diamnya itu adalah cair juga, maka teknik kromatografinya itu adalah kolom, lapis tipis, kertas, di mana prinsipnya itu adalah partisi. Nah, jika fase geraknya cair, fase diamnya cair, maka teknik kromatografinya adalah kolom, lapis tipis, dan kertas, sama dia dengan yang di atas, namun prinsipnya itu hanya partisi saja.
Dan tipe kromatografinya itu adalah liquid kromatografi. Kemudian yang terakhir yaitu jika fase geraknya gas, kemudian fase diamnya cair, maka teknik kromatografi yang digunakan adalah gas cair dengan prinsipnya partisi, di mana tipe kromatografinya itu adalah ini, gas liquid kromatografi. Oke, kita lanjut. Di bagian, nah jenis-jenis fase diamnya, contoh-contoh yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian yang sudah ada Se30 yaitu metil silikon dengan suhu maksimumnya 350 derajat Celcius, polaritasnya nonpolar, di mana pelarut yang digunakan adalah CaCl3. Kemudian saya sebutkan beberapa saja di sini karena banyak, bisa kita lihat sama-sama ya. Kemudian ada metil penil silikon di mana suhu maksimumnya 300 derajat Celcius dengan polaritasnya semipolar dan pelarut yang digunakan juga sama CaCl3. Kemudian ada juga di sini dietilen glikol succinate di mana suhu maksimumnya adalah 190 derajat Celcius dengan polaritasnya polar, dengan pelarut yang digunakan adalah aseton. Oke, selanjutnya yaitu jenis fase diam pada HPLC. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tipe HPLC dapat dibedakan berdasarkan fase diam, yaitu HPLC fase normal dan HPLC fase terbalik. Nah, di mana HPLC fase normal, dasar pemisahan dalam HPLC ini itu polaritas dari fase diam dan fase gerak, di mana fase diamnya itu polar dan menggunakan fase geraknya yang non-polar. Nah, fase diamnya itu sama seperti gas kromatografi, biasanya itu silika, dan fase geraknya itu dapat berupa kloroform, dietil ether, heksan, dan kombinasi dari kloroform, dietil ether, dan heksan. Nah, yang kedua itu ada fase HPLC fase terbalik, di mana pada HPLC fase terbalik ini fase diamnya adalah non-polar dan fase geraknya polar. Nah, prinsip kerjanya adalah interaksi hidrofobik dari molekul. Dalam tipe HPLC ini, material non-polarnya itu tertahan di dalam material polarnya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis HPLC berdasarkan fase diamnya, kemudian ada HPLC pertukaran ion. Nah, sebentar. Di mana komponen yang mudah terionisasi dianalisis menggunakan kolom pertukaran ion. Fase diamnya itu bersifat asam atau basa yang mempunyai tegangan positif atau negatif. Sedangkan fase geraknya larutan polar dalam bentuk larutan garam dalam air. Nah, pemisahan molekul itu terjadi karena persamaan atau perbedaan kekuatan ion di antara sampel dengan fase diamnya. Kemudian yang terakhir jenis HPLC berdasarkan fase diamnya yaitu size exclusion HPLC, di mana fase diamnya adalah kolom yang sangat porus yaitu berpori, di mana dia dapat membantu pemisahan sampel berdasarkan ukurannya. Nah, kolom tersebut kombinasi dari polimer seperti contohnya sakarida dan silika juga, di mana digunakan untuk fase diam pada tipe yang size exclusion ini. Nah, sampel itu sampel dengan ukuran besar akan terelusi keluar duluan, kemudian ukuran molekul kecil itu akan tertahan di kolomnya. Nah, tipe kolom ini tidak digunakan dalam analisis sedian farmasi. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Miska. Baik, selanjutnya pengaplikasian GC dan HPLC. Nah, yang pertama itu pengaplikasian GC. Adapun pengaplikasian fase diam pada GC sebagai berikut. Nah, yang pertama itu aplikasi penggunaan instrumen GC pada bidang penelitian diantaranya dia untuk klasifikasi, pirolisa, dan sintesis metanol. Nah, di aplikasi GC dalam bidang lain dia dapat untuk menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, untuk pemisahan senyawa dalam suatu sampel, dan untuk pengujian suatu senyawa. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian HPLC. Nah, pengaplikasian HPLC ini dia sering digunakan pada laboratorium kimia makanan, limbah, biologi maupun farmasi.
Pada industri farmasi sendiri dia ada unit HPLC yang digunakan untuk menguji kadar bahan baku maupun bahan produk jadi. Nah, HPLC ini dia merupakan tipe kromatografi kolom yang secara luas digunakan di bidang farmasi. HPLC ini dia sangat berguna untuk menentukan kadar zat terkait pada obat dan dapat diaplikasikan untuk memisahkan komponen zat dalam obat tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.